Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil muta'ali, al-munazzil an syuraka'i wal amsal, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kullin halin, syahadatun antus syaqaba wa lisana min fasadil akmal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bil ghudwi wal asal, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Saat ini kita telah memasuki bulan Sya'ban. Tepatnya 3 Sya'ban 1446 Hijriah. Bulan Sya'ban berada di antara 2 bulan yang mulia. Bulan Rajab dengan keistimewaannya dengan melakukan ibadah-ibadah sunat, melaksanakan ibadah puasa, dan yang sangat luar biasa sekali adalah yaitunya terjadinya Isra dan Mi'raj pada bulan Rajab dan kita memperingatinya. Kalau kita kaji lagi bulan Ramadan lebih luar biasa lagi. Di bulan Ramadan berpacu orang untuk berusaha membersihkan dari dosa-dosa atau dari kesalahan-kesalahannya. Maka seringkali bulan Rajab itu terlupakan, bulan Sya'ban itu terlupakan. Sya'ban terlupakan bukan karena dihinakan, tapi karena kita sedang larut dan tidak mengingat keistimewaan yang Allah berikan kepada bulan Sya'ban tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di antara Allah memuliakan bulan Sya'ban itu yang pertama perintah untuk membaca selawat kepada Nabi itu turunnya di bulan Sya'ban. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat kepada Nabi, ucapkanlah salam demi kemuliaan kepadanya. Jadi jelas bagi kita bahwa perintah atau anjuran mengucapkan selawat itu turunnya di bulan Sya'ban. Maka sangat kita dianjurkan untuk mengucapkan selawat di bulan Sya'ban ini. Di antara bacaan-bacaan selawat mungkin mudah kita baca, ada namanya selawat yang tasawuf, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada yang paling mudah, Allahumma salli ala Muhammad, dan macam-macam selawat yang lainnya. Yang penting di bulan Sya'ban ini diperbanyaklah mengucapkan selawat kepada Rasulullah SAW. Hingga dikatakan dalam ayat ini, Al-Ahzab ayat 546 dijelaskan ada 3 macam selawat di sini. Ada selawat dari Allah, selawat dari Muhammad, dari malaikat, dan selawat dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Selawat dari Allah itu kepadanya Nabi Muhammad merupakan ini adalah pujian, adalah penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Sungguhnya Allah berselawat, maksudnya Allah dan malaikatnya. Jadi sini Allah berselawat kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad. Kenapa Allah berselawat? Ini menunjukkan ini penghormatan atau kemuliaan dari Nabi Muhammad dibandingkan, bahkan ditunjukkan bahwa ini selawat ini menunjukkan kepada malaikat-malaikatnya kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kalau malaikat bagaimana? Malaikat mengucapkan selawat kepada Rasulullah dalam rangka permohonan ampunan atas kesalahan-kesalahan Rasulullah SAW. Kita umatnya bagaimana? Umatnya kita adalah berdoa. Umatnya kita adalah minta rahmat pula, berdoa agar kita diberikanlah kemuliaan, juga memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka di antara keutamaan salawat itu yang pertama adalah bahwa diampuni dosa-dosa kita. Dan dijelaskan Nabi-Nabi, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat sebanyak 10 kali selawat, dan diangkat atau dihapuskanlah dosa-dosanya sebanyak 10 kali. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad. Jadi jelas bagi kita, orang yang mengucapkan selawat kepada Rasulullah SAW
Kata Rasul tadi, siapa yang mengucapkan selawat kepada aku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali dan diampuni dosanya 10 kali lipat. Jadi sini tepat, Pak, jelas bagi kita. Yang pertama, keutamaan selawat itu adalah dihapuskan dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, keutamaan selawat itu adalah juga dibalas berkali-kali lipat. Hadis riwayat dari Muslim, kata Rasul, siapa yang berselawat kepada aku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Jadi dilipat gandakan. Nih yang kedua, hadis riwayat oleh Muslim. Yang ketiga adalah orang yang berselawat ini, keutamaan selawat itu diangkat derajatnya. Sehingga dalam hadis Nabi diriwayatkan oleh An-Nasai, siapa yang berselawat kepada aku sebanyak 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dihapuskan dosanya 10 kali lipat dan diangkat derajatnya. Hadis diriwayatkan oleh Nasai. Jadi jelas bagi kita, itu diantara keutamaan selawat, yang mana perintah mengucapkan selawat ini yaitunya turunnya pada bulan Sya'ban, yang sering terlupakan karena berada di antara 2 bulan mulia. Bulan Rajab, bulan yang mulia, bulan yang diharamkan, apalagi Ramadan, bulan yang paling mulia, bulan kesabaran. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang berkaitan atau Allah memuliakan atau keistimewaan bulan Sya'ban ini adalah diturunkannya perintah ibadah puasa Ramadan terjadinya di bulan Sya'ban. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi perintah ibadah puasa ini yang kita laksanakan di bulan Ramadan itu turunnya pada tahun yang kedua Hijriah di bulan Sya'ban. Sering kita lupakan. Baru jadi tonggak sejarah yang mana ibadah puasa nanti merupakan kewajiban pada kita yang dipadukan kepada kita, itu turunnya di bulan Sya'ban. Mana tujuan ibadah puasa untuk mengeka nafsu yang selama ini dimanjakan, bahkan perbuatan yang halal di bulan-bulan lainnya di bulan Muharram, bulan Ramadan nanti menjadi yang dilarang. Itunya makan minum halal di bulan-bulan lain, tapi ketika Ramadan makan halal. Di samping itu juga ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, kan itu hikmah dari puasa itu. Ketika kita puasa siang harinya kita merasakan lapar, bandingkan dengan saudara-saudara kita yang bahkan setiap hari dia tidak makan. Nah, itu hikmah puasa itu. Awak lain ketika siang saja, sementara kawan saudara-saudara kita yang seiman, apalagi kalau kita bandingkan di Palestina, ketika bulan Rajab Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Arab dia adalah di Arab Saudi, Aqsa di Palestina. Palestina lagi kajinya. Jelas kota suci umat Islam. Bandingkan dengan saudara-saudara kita. Itu yang mereka rasakan setiap harinya. Sementara kita hanya berpuasa sehari. Itu dan antara iman. Kapan diturunkannya? Di bulan Sya'ban. Sering kita lupa. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, di antara keistimewaan atau cara Allah memuliakan bulan Sya'ban adalah berpindahnya kiblat dari Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Di Isra Mi'raj di Rajab kita kaji, ini adalah 2 kiblat umat Islam. Dahulu itu sebenarnya nabi-nabi itu kiblatnya adalah memang ke Baitullah juga. Tapi bagi nabi keturunan Bani Israel, kiblatnya dia itunya di Baitul Maqdis, Palestina. Kita tahu Madinah adalah merupakan kota yang menjadikan situs sejarah kita. Bagi yang melaksanakan haji nanti, melaksanakan umrah, pergi ke Madinah. Banyak situs-situs sejarah, dan bukan kita saja melakukan umrah dan haji saja. Arab Saudi pun memuliakan Madinah. Di Madinah lah ada kita temukan Masjid Qiblatain. Qiblatain artinya 2 kiblat. Masjid. Jadi masjid 2 kiblat. Yaitunya Masjid Qiblatain yang namanya sebetulnya adalah Masjid Bani Salamah. Karena rumah Bani Salamah yang jadikan masjid. Di masjid inilah awalnya
perpindahan kiblat itu. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan perpindahan kiblat itu di bulan Rajab, ada mengatakan bulan Sa'ban. Tapi tahunnya sepakat ulama para mufassir 2 Hijriah. Ada di waktu salat zuhur, ada di waktu salat asar. Ya. Nah, kita lihat mana yang kebenarannya. Yang tepat itu kata Ibnu Katsir adalah yaitunya ketika salat zuhur. Ketika Rasulullah salat zuhur beserta para sahabatnya di Masjid Al-Qiblatain ini, pada rakaat yang ketiga, baru 2 rakaat, datang perintah untuk pindah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dalam 2 rakaat itu langsung berpindah 180 derajat. 2 rakaat pindah ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Dan para jemaah mengikutinya. Jadi inilah awalnya perpindahan. Ini yang sini kita lupakan. Di sekolah-sekolah dilupakan, dihilangkan pula perpindahan kiblat ini. Seolah mengaburkan bahwa kota Palestina itu adalah kota suci kita. Mengkaji ketika Isra dan Mi'raj, mengkaji perpindahan arah kiblat, kita mengenal Palestina. Ini saudara-saudara kita. Kalau kita kaitkan dengan kemerdekaan negeri, siapa yang mengakui kemerdekaan pertama adalah bangsa Palestina. Bagi kita yang tidak bisa saat ini untuk membantunya adalah mungkin dengan doa dan tentunya dengan dana yang selalu kita kumpulkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jadi ketika Rajab mengkaji Palestina, ketika Sa'ban kita juga mengkaji Palestina, perpindahan arah kiblat yang dulunya adalah di Masjidil Aqsa pindah ke Masjidil Haram. Itu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Dalam surat Al-Baqarah dijelaskan, sungguh engkau Muhammad menengadah ke langit, maka kami berikan tempat, yaitunya tempat atau kiblat yang kamu senang, yaitunya palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Maka jelas sejak saat itu pindah kiblat kita ke Masjidil Haram. Jadi sebagai kesimpulan Bapak Ibu, ada 3 keistimewaan bulan Sa'ban itu. Pertama adalah perintah untuk berselawat, yaitu di bulan Sa'ban. Yang kedua, perintah untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan di bulan Sa'ban. Dan yang ketiga, berpindahnya kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina ke Masjidil Haram di bulan Sa'ban. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.